Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada satu fenomena yang menarik beberapa hari ini tentang peristiwa saat anggota DPR mendadak ciut nyalinya saat menghadapi seorang menteri. Ini kan fenomena yang menarik untuk kita lihat. Gak pernah kejadian seperti ini. Biasanya malah mereka bicara keras, tegas. Bahkan kalau ada yang agak aneh-aneh buat mereka, itu bisa diusir dari pertemuan dengan DPR. Tapi yang kita lihat ini benar-benar sesuatu yang berbeda dari biasanya. Saya yakin siapapun kita pasti akan bertanya, ada apa dengan DPR ini? Kok mendadak ciut nyalinya? Emang siapa yang datang? Sebegitu hebatnya kah dia sampai tiba-tiba anggota dewan yang sangat terhormat itu mendadak ciut nyalinya untuk menghadapi tamunya kali ini. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak ingin melihat siapa yang benar atau yang salah ya, tapi karena ini dalam konteks komunikasi, saya ingin lihat saya ingin sampaikan bahwa semakin besar nilai yang kita perjuangkan, otomatis kita akan menghadapi risiko dan tantangan yang semakin besar. Nah, menjadi anggota dewan adalah memperjuangkan sesuatu yang besar, memperjuangkan kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Itu menjadi tanggung jawab, dibebani kepada mereka yang ada di DPR. Jadi mereka memperjuangkan sesuatu yang besar, dan kita juga yakin bahwa mereka menghadapi risiko dan tantangan yang sangat besar menjalani tugasnya ini. Nah, inilah yang membuat mereka diberikan kekuatan yang besar juga, powerful, untuk bisa mengawasi siapapun yang menjalankan pemerintahan. Nah, kejadian ini menunjukkan sesuatu yang menarik dalam konteks komunikasi. Tiba-tiba orang yang punya tanggung jawab, saya melihat 3 hal dari anggota DPR ini, bahwa anggota DPR itu mereka punya tugas, punya tanggung jawab untuk mengawasi kinerja eksekutif yang pertama. Kemudian mereka berdiri itu di belakang rakyat. Mereka adalah orang-orang dipercaya dan dipilih oleh rakyat sampai bisa duduk di situ. Nah, tentu saja mereka punya tanggung jawab terhadap tugasnya, karena yang memberi tugas adalah rakyat. Nah, sebagai pengawas tentu saja selama ini kinerjanya sudah bagus gitu. Bukan berarti memang banyak juga orang-orang di sana di DPR itu yang bicara keras, bicara menggebu-gebu. Ya belum tentu juga niatnya, mudah-mudahan tidak ya. Belum tentu juga niatnya benar-benar memperjuangkan, tapi memang ya sekedar mencari popularitas. Ada seperti itu oknum ya, tapi tidak semua, tapi ada yang seperti itu, yang bicara keras tiba-tiba, pokoknya dia berbuat segala macam cara supaya dilihat. Nah, ini bagian dari upaya untuk mengangkat image dirinya. Ada yang seperti itu. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah kenapa tiba-tiba kalau kita bicara komunikasi, ada komunikator, ada komunikan. Kenapa tiba-tiba sang komunikator yang punya posisi lebih powerful mendadak kalah nyali dengan komunikan, yang notabene adalah orang yang harus melaporkan tugasnya kepada sang komunikator. Ini kan kita bertanya-tanya. Tentu saja saya juga nggak tahu jawabannya, masyarakat atau penonton juga nggak tahu jawabannya. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran bagi siapapun ya, bahwa sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang terjadi di negeri ini sehingga komunikasinya itu tidak berjalan semestinya. Pengawas harus mengawasi, ini enggak. Pengawas justru diatur oleh orang yang diawasi. Dia yang justru memberikan, harus begini, kalau bisa telepon dong atau apa dong. Kok dia bisa diatur seperti ini? Ini kan menjadi pertanyaan bagi masyarakat, sebenarnya apa yang terjadi?
Nah, dalam komunikasi ada yang disebut dengan audience positioning. Artinya menempatkan posisi audiens. Ada orang yang menempatkan posisi audiens itu lebih rendah dari dia. Dia merasa lebih powerful, lebih tinggi daripada yang diajak bicara. Ada yang menempatkan audiens itu lebih tinggi dari dia. Dia merasa tidak ada apa-apanya dibanding orang yang diajak bicara. Ada yang menempatkan audiens itu sama, setara. Jadi ini lebih enak komunikasinya kan. Nah, yang terjadi adalah kali ini DPR yang harusnya posisinya setara dengan yang diajak berkomunikasi, mendadak tiba-tiba menempatkan audiensnya dalam posisi yang jauh lebih tinggi, sehingga dia merasa untuk bertanya pun dia udah bergemeteran. Untuk menyampaikan pesan, tugas dan tanggung jawabnya, mempertanyakan hal-hal yang penting terkait kinerja kementerian, dia sudah gemeteran duluan, tidak tahu mau bertanya apa, sehingga nyalinya ciut dan dia sepertinya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini tidak ideal ini. Dalam konteks komunikasi ini sangat tidak ideal. Harusnya kita menempatkan audiens kita itu setara dengan kita, supaya terjadi hubungan komunikasi yang efektif. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap kita tentu saja boleh beropini tentang peristiwa ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam konteks ini, cuman kita belajar saja kenapa keanehan ini terjadi di negeri kita. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih.